Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Anggara Sejati R dari kelas 2C Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat, dasar hukum sholat, macam-macam sholat, fardu dan sunnah, dan ketentuan dan gerakan sholat. Baik, materi pertama yaitu pengertian sholat. Sholat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh Muslim. Kegiatan sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Kedudukan sholat di dalam Islam ialah sebagai rukun Islam yang kedua. Nah, sholat berasal dari bahasa Arab dan yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Selanjutnya adalah dasar hukum sholat. Dalam Al-Quran, banyak sekali dalil-dalil atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang sholat. Di antaranya itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dan di ayat selanjutnya itu ada di Quran Surah At-Taubah yang artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat. Lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Selanjutnya adalah macam-macam sholat, baik fardu dan sunnah. Baik, yang pertama itu sholat wajib. Nah, di sholat wajib itu ada 5 sholat, yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib jumlahnya 3 rakaat. Sholat maghrib dikerjakan setelah matahari terbenam sampai hilangnya sinar matahari di langit. Yang kedua itu sholat isya. Sholat isya jumlahnya 4 rakaat. Sholat isya dikerjakan ketika telah hilang sinar merah di langit sampai terbitnya fajar. Ketiga itu sholat subuh. Sholat subuh jumlahnya ada 2 rakaat. Sholat subuh dikerjakan sejak terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Next adalah sholat zuhur. Sholat zuhur jumlahnya ada 4 rakaat. Sholat zuhur dikerjakan ketika matahari mulai condong ke barat sampai panjang bayangan sama dengan panjang benda. Yang kelima, sholat asar. Sholat asar jumlahnya ada 4 rakaat. Sholat asar dikerjakan ketika bayangan lebih panjang dari benda sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya adalah tuntunan dan gerakan sholat. Di sini saya akan menjelaskan cara sholat dari awal sampai akhir. Ini dia. Langkah pertama untuk melaksanakan sholat yaitu niat. Apabila kita melaksanakan sholat maghrib, maka bunyi niatnya seperti ini. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblatin adaan lillahi ta'ala. Apabila menjadi makmum, maka bunyi niatnya menjadi ma'muman lillahi ta'ala. Apabila menjadi imam, maka bunyinya menjadi imaman lillahi ta'ala. Langkah selanjutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan setelah membaca niat. Cara melakukan takbiratul ihram adalah dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Langkah selanjutnya adalah doa iftitah. Setelah mengucapkan takbir pertama, lipat tangan ke dada, tepatnya lagi pada area yang mendekati hati. Bacaan sholat 5 waktu untuk doa iftitah berbunyi
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inni salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, selanjutnya itu membaca surah Al-Fatihah. Pada setiap rakaat kamu diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat adalah rukun salat. Selanjutnya itu membaca surah pendek. Surah pendek dibaca pada 2 rakaat pertama. Berbeda dengan surah Al-Fatihah, membaca surah pendek hukumnya sunnah. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek, gerakan selanjutnya itu adalah ruku. Adapun bacaan ruku adalah sebagai berikut, yaitu Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali, dan setelah itu i'tidal. Adapun bacaan yang diucapkan pada saat i'tidal yaitu Rabbana walakal hamdu min'ul samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'im ba'du. Dan setelah itu langsung ke gerakan selanjutnya yaitu sujud. Adapun bacaan sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, dan setelah itu duduk di antara 2 sujud. Adapun doa yang diucapkan apabila duduk di antara 2 sujud yaitu Rabbi ghafirli warhamdi wajburni walfa'ni wa'adini wa'afini wa'fu'anni. Setelah itu sujud kembali dan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, dan naik lagi melakukan tasyahud awal. Dan bacaannya itu yaitu At-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka wa ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa la ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah membaca tasyahud awal, kita kembali menunaikan rakaat selanjutnya. Dan tata caranya itu hampir sama dengan rakaat sebelumnya. Setelah melakukan sujud terakhir, kita melakukan tasyahud akhir. Dan doa tasyahud akhir adalah At-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa la ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dan setelah itu melakukan salam, yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran ala ihtimamikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.